sehingga pada pagi hari ini kita bisa mengikuti kegiatan pesantren Kilat Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumil kiamat. Di sini saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan Kepala Sekolah Sidowojo, yang ketiga tadarus Al-Quran, yang keempat menonton film, yang kelima materi kepesantrenan, yang keenam kuis, yang ketujuh doa, dan yang kedelapan penutup. Agar acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat, mari kita buka dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Acara selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Florentina Sulistianti. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan anak-anakku kelas 1, kelas 4 sampai kelas 6 pesantren Ramadan yang dimuliakan Allah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan. Pada hari ini adalah hari yang penuh kemuliaan. Ibu sangat bahagia dan terharu di saat kita semua ditimpa pandemi COVID-19, tetapi di SD 2 Wojo bisa melaksanakan program pesantren Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Semua ini atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang berbahagia, di bulan Ramadan ini, marilah anak-anak melaksanakan ibadah dengan sungguh-sungguh, dengan tertib dan dengan disiplin diri. Tingkatkan sifat religius anak-anak sehingga kelak akan ada hikmahnya untuk kita semua. Harapan Ibu dengan adanya pesantren Ramadan ini, anak-anakku sebagai generasi penerus, sebagai generasi teladan di lingkungan anak-anak dapat mengajak bersama dengan sesama melaksanakan kebaikan dan melarang hal-hal keburukan. Terima kasih anak-anak semua, dan juga
Bapak Ibu guru pendamping semua, semoga kita semua mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian sambutan dari Ibu, semoga bermanfaat dan acara nanti dapat dilanjutkan, anak-anak dapat mengikuti pesantren Ramadan ini dengan sebaik-baiknya dan sangat bermanfaat. Ibu cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih atas sambutan yang disampaikan. Kami sampaikan terima kasih atas sambutan yang disampaikan. Acara selanjutnya yaitu Tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran akan dipimpin oleh Bapak Sudarmadi. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah SD Dojo, Ibu Florentina Celestianti SPDSD yang kami hormati, Bapak Ibu Guru, serta staf yang kami hormati pula, dan anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Terima kasih sudah mengikuti Zoom pada pesantren kilat Ramadan 1442 Hijriah. Untuk acara kali ini sudah terpampang di layar. Kita akan membaca surat pendek dari Al-Quran, yaitu Al-Fil, Al-Quraish, dan Al-Ma'un. Anak-anak tidak perlu Al-Quran ya, di layar sudah terpampang. Ramadan ini membaca Al-Quran lebih diutamakan, di mana setiap hurufnya dilipat gandakan. Tidak hanya satu ayat, tapi per hurufnya. Kalau baca basmalah saja, ada yang hitung 19, ada yang 20, maka itu dilipat gandakan. Bisa 10 kali, ada yang mengatakan 100 kali. Maka baik sekali, ada kesempatan kali ini kita membaca Al-Quran. Tentunya anak-anak sudah bisa atau sudah menghafal dari ayat surat-surat berikut. Mari kita mulai membaca dari surah Al-Fil. Dari ta'awud kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Surah Al-Quraish. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ilafi Quraish ilafihim rihlatasyita'i was-shayf falyabudu rabb
هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم min khauf. Yang terakhir surah Al-Maun. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Ya, semoga dengan ayat dari Al-Quran menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan baik yang membaca maupun yang hanya mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak salah, mohon maaf. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Untuk acara selanjutnya yaitu menonton film. Sebelum pemutaran film, dimohon untuk video anak-anak dinyalakan, dibuka layarnya sampai acara selesai. Terima kasih. Suaranya enggak putus. Suaranya laptop.
Menunggu ya Mbak Nina. Tolong dimatikan. Kok nggak nyala? Jadi rasa nyala. Tadi wis jalan nih. Kudune. Oh lah Pak Asif. Oh. Pak Asif ya, sudah. Ayo bangun pagi. Iya Bu, soalnya Ayu mau kalau subuhnya kesiangan terus. Mau dibawa kemana? Hari ini Ayu mau ikut jualan. Boleh kan Bu? Memangnya lagi nggak ada pelajaran di sekolah? Hari ini sekolah libur seminggu Bu. Jadi kita itu diberi tugas untuk menyiapkan diri menyambut Ramadan. Ya udah, Ayu jualannya di rumah aja. Biar Ibu yang jualan di luar. Enggak Bu, Ayu bosen kalau di rumah terus. Memangnya Ayu berani jualan sendiri? Bismillah, berani Bu. Masukin lagi ininya. Ini kan hari pertama Ayu jualan. Selalu awali dengan bismillah. Apapun hasilnya, semoga berkah. Ya Bu. Bu, semangat. Semangat. Dadah Bu. Bismillah.
Ya, rapi sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Ayu udah pulang? Iya, Bu. Gimana dagangannya? Masih banyak, Bu. Maaf ya. Gak apa-apa. Coba Ibu lihat. Gak apa-apa. Insya Allah lain kali laku. Ya. Iya, Bu. Lanjut. Ya, Ibu. Bentar. Ini buat bekal di ladang. Iya, makasih Ibu ya. Ayo, Hati-hati, mari. Pak. Ya. Jangan lupa, walaupun kita dalam keadaan sulit, kita tetap harus berbagi. Iya, Bu. Sekarang kita rapiin ini barang-barangnya. Iya, Bu. Kita istirahat. Ayo tidur ya. Besok jam 3 kita bangun sahur. Jangan lupa dibacanya. Iya, Bu. Bu, besok kita jualan lagi. Besok kita jualannya libur dulu. Kita fokus ibadah. Iya, Bu. Bukanya, Kak, silakan dipilih. Ya, silakan. Kita campurin. Ya, terima kasih. Oh iya, sebentar. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lumayan, Bu. Kita simpen, Mbak. Iya, Bu. Alhamdulillah. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, Bu. Alhamdulillah.
Demikian tadi pemutaran film tentang yang berjudul Alhamdulillah. Untuk selanjutnya kita memasuki acara penyampaian materi kepesantrenan. Untuk materi yang pertama, kita akan mengulas atau membahas dari film yang sudah kita tonton tadi. Kalau kita melihat tadi, banyak sekali pesan moral yang bisa kita ambil. Di antara pesan moral tersebut adalah yang pertama, awali setiap aktivitas dengan membaca basmalah. Kenapa kita harus membaca basmalah ketika hendak melakukan suatu hal? Karena Rasulullah juga bersabda yang berbunyi kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim bahwa aqta'u. Artinya, setiap perkara baik yang tidak diawali dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, maka dia terputus. Maksudnya terputus di sini adalah kurangnya keberkahan dari apa yang hendak dia lakukan. Oleh karena itu, hendaknya kita semuanya sebelum melakukan apapun, apakah itu mau makan, apakah mau belajar, apakah mau beribadah, semua hal itu kita awali dengan membaca bismillah. Agar perbuatan yang hendak kita lakukan tersebut mendapatkan keberkahan dari Allah. Apa yang dinamakan keberkahan itu? Keberkahan adalah ziyadatul khair wan nikmah. Jadi yang kita lakukan itu kalau kita membaca basmalah dan banyak berkahnya, insya Allah yang kita lakukan itu banyak sekali kebaikan yang akan kembali kepada diri kita dan juga mungkin kepada orang lain. Terus pesan moral yang kedua yang bisa kita ambil adalah dalam keadaan apapun kita itu harus tetap berbagi kepada sesama. Berbagi di sini tidak harus menggunakan harta benda. Apapun yang kita miliki itu bisa kita jadikan bahan untuk dibagikan kepada orang yang membutuhkan, kepada orang yang berhak menerima bagian tersebut. Apakah itu yang bersifat wajib ataupun yang bersifat sunnah. Jadi bisa berupa uang, bisa berupa makanan, bisa berupa tenaga, dan juga kita juga bisa berbagi dalam bentuk pendapat atau pikiran. Kenapa kita harus berbagi? Karena dengan kita berbagi, insya Allah yang kita bagikan tersebut dapat bermanfaat bagi yang lainnya. Rasulullah pernah bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Jadi sebagai makhluk sosial, hendaknya kita juga sering berbagi apapun yang kita miliki kepada sesamanya. Tidak hanya kepada sesama, kepada makhluk hidup yang ada juga, hewan, tumbuhan, bahkan alam sekitar dengan sesuai apa yang kita lakukan sesuai porsi kita. Yang ketiga, pesan moral yang bisa kita ambil adalah banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur biasanya kita lakukan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin.
Bersyukur sebenarnya itu mencakup 3 hal. Jadi kalau kita sedang bersyukur itu harus mencakup 3 hal. Apa 3 hal itu? Yang pertama yaitu mensyukuri nikmat atau mensyukuri anugerah dari Allah dengan hati. Yang kedua, mensyukuri anugerah dengan lisan. Dan yang ketiga, mensyukuri nikmat atau anugerah dengan perbuatan. Bersyukur dengan hati itu seperti apa? Nah, bersyukur dengan hati adalah mengakui dan meyakini bahwa yang telah diterima atau nikmat yang telah diterima oleh kita itu berasal dari Allah. Jadi kita yakin sepenuh hati bahwa itu adalah semata pemberian dari Allah. Jadi dengan kita bersyukur dalam hati tersebut, akan tersingkirkan sifat sombong atau takabur dalam diri kita. Setelah kita syukur dalam hati, meyakini bahwa itu adalah karunia dari Allah, langkah yang kedua adalah mensyukuri secara lisan. Bersyukur secara lisan itu adalah dengan mengucapkan alhamdulillah. Nah, ini sering kita lakukan, bersyukur secara lisan. Ketika kita mendapatkan nikmat, ketika kita mendapatkan anugerah yang luar biasa, kita selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terus yang ketiga, kita juga harus bersyukur dengan perbuatan. Bersyukur dengan perbuatan itu adalah kita menggunakan apa yang Allah anugerahkan kepada kita tersebut ke jalan yang benar, ke jalan ketaatan, ke jalan untuk beribadah kepada Allah sesuai tujuan dari anugerah yang kita dapat. Contohnya adalah ketika anak-anak mendapatkan uang saku dari orang tua. Orang tua kita memberikan uang saku sebesar 5.000. Nah, dari uang saku tersebut tersampaikan apa tujuan dari orang tua memberikan uang saku. Kalau sesuai tujuannya atau dilakukan suatu perbuatan, dibelanjakan ke dalam hal yang baik, ke dalam hal ketaatan atau beribadah kepada Allah, maka kita sudah melaksanakan bersyukur dengan perbuatan. Nah, kita bisa membelanjakannya dalam bentuk yang pertama bisa kita buat jajan. Nanti sisanya kita buat sedekah. Terus sisanya lagi kalau masih ada bisa kita tabung. Nah, seperti itu. Nah, sebaliknya kalau kita gunakan anugerah dari Allah berupa uang jajan, uang saku tersebut untuk hal yang haram atau tidak diridhoi oleh Allah, maka kita tidak melaksanakan syukur dengan perbuatan. Jadi bersyukur secara hati, dengan hati, bersyukur dengan lisan, itu sebenarnya tidak cukup karena di samping itu ada hal yang penting lagi yaitu bersyukur dengan perbuatan. Menggunakan anugerah Allah itu dengan bentuk ketaatan kepada Allah, tidak menggunakan kepada hal yang haram. Seperti itu. Di samping ketiga pesan moral yang bisa kita ambil ini, mungkin ada pesan moral yang lain, kita bisa mengambilnya sendiri-sendiri. Baik, materi selanjutnya setelah kita membahas film yang sudah kita tonton tadi, saya akan membahas tentang adab bergaul dengan teman. Di antara adab bergaul dengan teman, yang pertama adalah mengucapkan salam. Sebagai seorang muslim, ketika bertemu dengan muslim lainnya, yang pertama disunahkan kita mengucapkan salam. Kalau kita masuk sekolah dan di dalam kelas sudah ada teman kita masuk kelas mengucapkan salam. Di dalam kelas ada ibu guru atau pak guru, kita masuk mengucapkan salam. Nah, itu
hendaknya kita lakukan ketika bertemu dengan seseorang, khususnya di sini adalah teman-teman kita. Terus yang kedua, ada bergaul dengan teman adalah memilih teman dalam bergaul. Dalam memilih teman, hendaknya kita harus memperhatikan beberapa hal. Teman seperti apa yang baik untuk kita jadikan sebagai teman? Ciri-cirinya adalah teman tersebut rajin dalam belajar. Ciri yang lain, teman tersebut rajin dalam beribadah. Terus, teman yang baik juga adalah teman yang selalu mengajak dalam ketaatan. Dan teman yang mempunyai akhlak yang baik. Maka kalau ada teman seperti itu, dekatilah dia. Dengan kita dekat dengan dia, walaupun hanya sedikit, insya Allah nanti kita akan mendapatkan kebaikan dari teman kita tersebut. Sebaliknya kalau kita menemukan teman yang tidak baik, teman yang suka bolos sekolah, teman yang malas untuk belajar, malas untuk beribadah, kita tidak boleh mendekatinya. Kita berteman tapi tidak dengan teman sebagai teman dekat. Seperti itu. Jadi perlu catat ya, tidak sembarang teman kita jadikan teman dekat, tetapi teman yang baik. Karena teman itu dapat mempengaruhi terhadap teman yang lain. Disadari atau tidak, itu tetap akan mempengaruhi. Kita dekat dengan orang yang menjual minyak, kita juga akan kena baunya. Kita dekat dengan orang jual durian, tetap kita juga akan kena bau dari durian tersebut. Ada bergaul yang ketiga, yaitu menyayangi teman. Menyayangi di sini adalah kita sebagai seorang teman dengan teman yang lainnya itu memiliki sikap lembut, memiliki sikap sopan, dan memiliki hati yang ikhlas terhadap teman kita tersebut. Terus yang nomor 4, saling tolong menolong. Nah, di sini adalah tempatnya kita mewujudkan sebagai seorang teman. Kalau ada teman kita sedang membutuhkan bantuan atau pertolongan sebagai seorang teman, kita harus menolong teman kita tersebut. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Dan tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kamu tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Jadi kalau ada teman kita membutuhkan pertolongan, nah, pertolongan dalam hal apa? Kalau dalam kebaikan, cepat-cepat kita menolong teman tersebut sesuai kemampuan yang kita bisa. Yang nomor 5, saling menghormati hak teman. Jadi semua orang itu mempunyai hak. Kalau hak tersebut kita langgar, kita berarti mengambil hak teman kita tersebut. Saya contohkan, misalnya kita sedang belajar di dalam kelas. Nah, sebagai seorang siswa itu mempunyai hak bisa belajar dengan baik, dengan nyaman dan tenang di dalam kelas. Apabila saat belajar di dalam kelas kok kita gojek sendiri atau membuat rame kelas tersebut sehingga mengganggu teman yang lain, berarti kita telah melanggar atau merebut hak teman kita. Jadi sama teman itu harus saling menghargai haknya masing-masing.
Yang nomor 6, kita menjauhi hal yang menimbulkan keburukan. Hal yang bisa lebih menimbulkan keburukan, hubungan yang tidak baik, kita harus menjauhinya. Contohnya, berkata kasar kepada teman, mengejek teman, itu adalah perbuatan yang bisa menimbulkan keburukan hubungan antar pertemanan. Itu harus kita jauhi bersama. Kembali ke yang nomor 3, kebalikannya kita harus menyayangi teman kita. Terakhir yang nomor 7, adalah menjaga keharmonisan hubungan pertemanan. Nah, dengan sekuat tenaga, hubungan pertemanan antara kita dan teman kita itu harus dijaga keharmonisannya. Demikian materi kepesantrenan hari ini yang saya sampaikan. Mungkin kalau ada dari anak-anak mau bertanya, Pak Asif persilahkan. Yang ingin ditanyakan, yang ingin bertanya silahkan audionya dinyalakan. Tanda silang merahnya itu dihilangkan. Kameranya. Silakan yang mau bertanya. Cintai ususmu. Sekali lagi, anak-anak ada yang bertanya atau tidak? Buatan, Pak. Kalau tidak ada, untuk materi kepesantrenan Bapak cukupkan sampai di sini. Kita menuju materi selanjutnya, yaitu kuis. Karena ini kuis, silahkan audionya dibuka semuanya. Centang merahnya itu dihilangkan. Biar nanti kalau dipanggil kita menjawab pertanyaan dari Pak Agung. Untuk pelaksanaan kuis nanti akan dipandu oleh Pak Sudarmadi. Pada Pak Sudarmadi kami persilakan.
ditulis saja. Ini nggak bisa nulis saya. Sudah siap semuanya untuk kuis? Silakan dinyalakan untuk audionya, atau nanti ada opsi lewat tulisan. Nanti di bagian bawah itu ada chat gitu ya. Silakan nanti lewat situ tulisan. Sudah siap semuanya, Pak Guru mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah disampaikan materi pesantren kilat dari Bapak Asif yang luar biasa. Ada beberapa hal yang perlu anak-anak catat, walaupun itu tidak harus dalam bentuk tulisan, akan tetapi diingat di dalam pikiran, kemudian dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kuis yang pertama, Bu, mau ditulis atau audio saja? Audio saja ya. Silakan untuk cara menjawabnya. Yang pertama, silakan angkat. Nah, ini nggak bisa terlihat semua ya nanti ya. Iya, ada reaction. Nanti silahkan klik yang lambaikan tangan. Silahkan nanti bisa klik reaction di bagian bawah, kemudian klik yang lambaikan tangan itu ya. Raise hand. Paham? Yang kedua, bisa melalui, bisa coba silakan. Kalau yang lewat HP itu klik yang more itu ya. Iya, gambar orang itu klik nanti dilihat. Atau lewat audio dengan cara memberikan tangan terlebih dahulu. Kita uji coba dulu ya, belum masuk ke kuis sebenarnya. Uji coba terlebih dahulu. Nomor 1, apakah narasumber dari pemateri pesantren kilat pada siang hari ini? Dianya Arinda. Lambaikan tangan. Dianya Izan, Naufal, Arinda. Ini nggak muncul ya? Dianya coba. Hanya uji coba dulu ya. Nama kami pada kesempatan kali ini. Dianya. Coba dulu ini ya, belum masuk. Coba dihidupkan audionya. Arinda. Oh, Izan.
Izan. Coba Izan. Tuh, izin. Nanti yang malu bisa lewat tulisan. Klik tombol tadi, kemudian pilih kata sendiri itu. Nanti tulis di situ ya. Cepat menjawab dan benar itulah. Ada door prize-nya ini ya, tidak hanya sekedar menjawab. Ada door prize-nya nanti semua yang bisa menjawab. Empat ya. Coba dan tes. Nama panggilan juga boleh. Yang menyampaikan materi tadi siapa? Oh ya, Pak Asif. Sudah bisa ya? Oke, sekarang kita masuk ke kuis yang sesungguhnya. Siap, silakan. Ada dua opsi cara menjawabnya, bisa dengan chat atau caranya ya. Silakan baik-baik soal yang pertama. Guru bisa bantu nanti yang sampaikan tangan, karena di sini Saya lihat yang resen, Mbak Isti lihat yang baca. Nanti di saya tidak muncul soalnya. Oh iya. Oke, silakan dengarkan baik-baik untuk soal yang sudah disampaikan oleh Pak Asif tentang pesan moral dalam film yang telah ada 3 poin. Awali setiap aktivitas basmalah. Apa arti dari Bismillahirrahmanirrahim? Waduh, ini nggak ada namanya ya. Apa Bu? Ada namanya, dia nggak memberi nama. Ayo silahkan sampaikan. Sudah melambaikan tangan tapi tidak ada namanya. Silahkan diberi nama ya. Lambaikan tangan gini atau di chat Juga boleh. atau tulis di kertas boleh tunjukkan. Baru ngetik ini kayaknya. Tadi apa soalnya Pak? Saya ulangi. Ada yang bertanya lewat chat. Tadi apa soalnya? Apa arti dari atau terjemah dari Bismillahirrahmanirrahim? Pak Asif yang kedua ya. Saya ke 1. Ya, sudah terjawab oleh kelas 6. Umi langsung Umi kelas 6. Bagus, Umi menjawab dengan tepat. Soal nomor 1. Untuk yang kedua,
Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Rasif, ada 3 bentuk cara bersyukur kepada Allah. Sebutkan 3 bentuk cara bersyukur kepada Allah. Terus nanti 3 bentuknya ya, bukan contohnya. Silakan saya ditulis atau sampaikan atau tulisan. Lewat chat seperti Umi memberi kesempatan yang lain ya. Dan pertanyaannya kurang dong. Saya ulangi pertanyaannya. 3 bentuk cara bersyukur kepada Allah. Dengan apa 3 bentuknya dan contohnya. Kalau contohnya tadi seperti mengucap hamdalah. Ya. Pak Star. Boleh ya, siapa memberikan tangan atau diketik lewat chat? Itu Soalnya ulangi 3 bentuk cara bersyukur kepada Allah. Dengan cara apa? Tiga bentuk bersyukur kepada Allah. Ada 3 ya. RG, oke, RG. Silakan. Chat. bersyukur dengan hati. Yang lainnya? Bagus Arki sudah berusaha menjawab. Yang lainnya? Mau supaya RG Iwan Kusuma. Iwan Kusuma siapa? Iwan Kusuma siapa? Iwan Kusuma. Kusuma, silakan. Lewat chat bisa? Jesslyn? Oh, Jesslyn ya. Ya, Iwan Kusuma. Oh, ini maksudnya Jesslyn ya. Paling atas itu Iwan Kusuma, Jesslyn. Ya, itu. Ya, yang paling atas Jesslyn ya. Ya. Cepat dan tepat adalah jawaban dari tepat dan cepat. Patah, Pak. Ulangin, Pak, patah. Oke, ya. Patah. Silakan simak untuk chatnya. Baik, lewat chat sekarang. Untuk soal yang 3 lewat ya. Lewat chat, silakan dibuka chatnya. Silakan. Soal 2 sudah ditutup.
Ya, sekarang soal yang ketiga. Silakan. Ya, soal ketiga. Ya, dijawab oleh Ahnaf. Jawaban tercepat dan benar. Jadi yang teman adalah adab dalam bergaul kelas 4 ya. 4. Untuk soal yang terakhir, silakan untuk disimak chatnya kembali. Oh ya, soal ketiga sudah ditutup. Sekarang perhatikan soal yang terakhir. Satu dulu ya. Yaitu yang keempat. Satu lah raisonya. Enggak saya. Enggak pegang. Harus berani ngomong. Khusus untuk soal terakhir harus dijawab melalui audio. Dan silakan melambaikan tangan yang tercepat menjawab ya. Menggunakan mikrofon, silakan dihidupkan mikrofonnya. Masih semuanya ini banyak ini. Silakan dihidupkan. Ya. Atau mau jawab saja baru dinyalakan boleh. Soal yang keempat. Kalau di soal yang pertama tadi diawali dengan Bismillah. Perbuatan diawali dengan Bismillah. Maka setelah selesai diakhiri dengan Alhamdulillah. Yaitu kalimatnya Alhamdulillahirabbil alamin. Apa arti dari bacaan tersebut? Silakan lambaikan tangan. Pak, siapa? Raihan, silahkan. Raihan. Ya, dengan audio. Mikrofon. Raihan Damar itu. Ya, Raihan Damar Nur Wahid. Ya, silahkan. Kurang keras suaranya. Kurang keras, suaranya tidak terdengar. Arti dari lafal hamdalah. Jesslyn itu sudah, Jesslyn, sekali saja. Saya, Pak. Saya, Pak Cindy. Sebutkan nama. Oh, Novel Ali Afif, nek sing layar siji Novel Afif sing ngene-ngene. Saya. Batar. Soalnya apa, Siapa? Batar? Batar, soalnya apa? Kata-kata. Sebutkan nama. Abu ya. Abu kok malah share screen ya. Soalnya saya ulangi arti dari lafal hamdalah. Artinya tadi Pak Aldo. Ya, aku silahkan. Nikmat kepada Allah, Pak. Artinya atau terjemah. Pak. Lagu jauh, Pak. Pak. Senang, Pak. Nikmat kepada Allah, Pak.
Segala puji bagi Allah. Saya Pak, segala puji bagi Allah. Mama. Pada Allah Pak. Sebutkan nama. Segala puji bagi Allah Tuhan. Pak Rafael, Nama segala dulu. puji bagi Allah. Umat kita pada Allah. Aduh Pak. Sebutkan nama terlebih dahulu baru menjawab. Aduh Pak, aduh. Silakan ditutup baru yang menjawab saja. Aduh Pak. Mengatakan syukur karena Rehan Pak. Aku Pak Rehan. Novel. Saya Pak. Karena Allah. Lambaikan tangan, bego. Aduh Pak. Aku Pak. Aku Pak. Saya tidak terdengar. Raihan, iya, Raihan. Silakan Raihan menjawab. Segala puji bagi Allah Maha Semesta. Segala puji bagi Allah Ulangi Raihan, ulangi jawabannya. Raihan ulangi. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ya. Udah cepetan browsing ya. Raihan bagus, jawabannya tepat dan paling cepat. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Sudah ada 4 yang menjawab dengan tepat dan cepat. Yang pertama Umi kelas 6, Jesslyn kelas 4. Ya. 4A. Ahnaf kelas 4A, Raihan 4B. Ya, selamat anak-anak sudah menjawab. Tunggu kejutan dari itu budaya Bresti nanti ya. Iya, Bresti nanti itu. Oke, untuk acara kuis Bapak cukupkan dan kepada Pak Asif. Banyak kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Yang mendapatkan jawaban benar tadi. Sebentar, selanjutnya adalah doa. Mari sebelum kita jadi untuk peserta pesantren Sihat Ramadan yang pertama kali join atau bergabung di sini juga akan mendapatkan surprise. Peserta yang pertama kali join yaitu atas nama Randy kelas 5. Randy kelas 5. Selain 4 tadi ada satu lagi yang mendapatkan surprise yaitu atas nama Randy 5 karena telah bergabung pada hari ini yang pertama kali. Peserta lagi akan mendapatkan yang dan peserta
peserta tadi akan mendapatkan door prize masing-masing berupa pulsa sebesar Rp20.000. Nanti akan dikirimkan dari Ibu Inti ke nomor anak-anak tersebut. Selanjutnya kita baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bil uqad wa tanfariju bil qarab wa taqdu bihil hawaij wa tunalu bi raghaib wa husnul khawatimah yustasqal wa bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin ba'datin kulli ma'lumin lak. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa huwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan pembacaan doa tadi, maka berakhirlah acara pesantren kilat hari ini. Kita tutup acara pesantren kilat hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk absen ada di absen, akan nanti anak-anak bisa masuk melalui link yang sudah dikirimkan dan mengisi absen tersebut. Dari saya cukup sekian. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab makannya. Absen apa? Absen. Bagi anak-anak yang sudah mensubscribe keluar dari media Zoom, silakan. Lagi yang lain apa? Ditulis orang. Yang masih ingin kangen-kangenan sama teman-temannya, sama Bapak Ibu guru, boleh masih di ruang ini mumpung ketemu. Acara bebas sekarang. Pesan enggak apa kegiatan apa? Tuh, bahas. Pesan apa?
kok. Pembelajaran tentang kuis.